Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nurul Hidayah MSI selaku dosen pengampu mata kuliah teori graf. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok satu akan mempresentasikan materi mengenai graf planar. Sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nur Hidayati dengan ujung NIM 029. Selanjutnya ada rekan-rekan saya Laurin Wijayanti Koiria dengan ujung NIM 011. Tasa Gustika dengan ujung NIM 013, Zaratul Didinia dengan ujung NIM 014, Nazwa Khairunisa Maharani dengan ujung NIM 042, Muhammad Ashabul Kapi dengan ujung NIM 045, dan Indah Monika dengan ujung NIM 102. Baik, kita masuki kepada materi. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai definisi bidang dan graf planar. Graf yang dapat digambarkan pada bidang datar dengan sisi-sisi yang tidak saling memotong atau bersilangan disebut sebagai graf planar. Jika tidak, maka ia disebut graf tak planar. Suatu graf disebut graf planar jika graf tersebut dapat digambar pada bidang datar sedemikian sehingga tidak ada sisi-sisinya yang berpotongan kecuali di titik di mana keduanya insiden. Graf bidang adalah graf yang digambarkan pada bidang datar sedemikian rupa sehingga setiap pasang sisi bertemu hanya pada simpul akhirnya. Graf planar adalah graf yang isomorfik dengan graf bidang, yaitu dapat digambar kembali sebagai graf bidang. Suatu graf dapat digambar dengan beberapa cara. Sebagai contoh, graf komplit K4, graf bipartisi komplit K3,3, dan graf Petersen. Seperti pada contoh di gambar 5.1. Nah, kita memerlukan menggambar graf dengan tidak ada dua sisi yang saling berpotongan, itu seperti gambar K4 yang sebelah kanan pada gambar 5.1. Penggambaran tersebut belum tentu dapat dilakukan. Selanjutnya, suatu graf G dikatakan planar jika dapat digambar dalam suatu bidang tanpa ada dua sisi saling bertemu, kecuali pada simpul persekutuan. Gambar tersebut disebut gambar bidang untuk G. Sebagai contoh, graf K4 adalah planar, seperti pada gambar 5.2 yang merupakan graf bipartit komplit K3,3. Tidak planar karena setiap gambar K3,3 pasti memuat paling sedikit satu perpotongan sisi. Hal ini dapat ditunjukkan pada gambar tersebut, yaitu seperti gambar 5.2 ini. Graf K3,3 memuat suatu cycle dengan panjang 6, sebutlah AX, BZ, CY, A, yang harus muncul pada gambar dalam bentuk segi 6. Lihat gambar 5.3, seperti pada layar, masih perlu ditambah 3 sisi lagi, yaitu AZ, XZ, dan BY. Agar tidak ada perpotongan sisi, tidak lebih satu dari ketiga sisi tersebut yang dapat digambar di dalam atau di luar segi 6. Kemudian lihat gambar 5.4, akibatnya tidak mungkin menambahkan 3 sisi AZ, XC, dan BY tanpa menimbulkan perpotongan sisi. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada pemateri berikutnya. Baiklah, masuk kepada teorema bidang dan graf planar. Isi teoremanya yaitu jumlah derajat setiap daerah pada graf planar G sama dengan 2 kali banyaknya jalur pada graf G. Nah, ini dapat dinotasikan dengan 2E sama dengan sigma F, elemen dari F, del F dengan F himpunan muka pada graf planar G. Nah, untuk pembuktiannya yaitu yang pertama, setiap jalur pada graf G akan membatasi dua daerah. Berarti jalur tersebut dihitung 2 kali menunjukkan derajat daerah tersebut. Yang kedua itu jalur dapat juga termuat dalam sebuah daerah, akan tetapi jalur tersebut akan muncul 2 kali dalam suatu part atau sisi sepanjang batas daerah tersebut. Ini menunjukkan bahwa jalur tersebut dihitung 2 kali menunjukkan derajat daerah itu. Nah, dari 1 dan 2 tadi diperoleh derajat semua muka pada graf planar dijumlahkan akan sama dengan 2 kali banyak jalur pada G. Nah, untuk contohnya itu, di sini kita menentukan batas dan derajat setiap daerah yang terdapat dalam planar pada gambar berikut. Nah, untuk solusinya itu, yang A itu batas daerah F1 itu adalah D, A, B, C, A, D, dengan derajat F1 sampai 5. Yang B itu batas daerahnya F2 adalah E, F, G, E, maka derajat
F2 itu sama dengan 3. Yang C itu batas daerahnya F1 adalah A, B, C, G, F, E, G, C, A. Maka derajat F3-nya itu adalah 8. Sehingga itu sigma F, elemen dari dari F sama dengan F1 ditambah F2 tambah F3 itu sama dengan 5 ditambah 3 ditambah 8 hasilnya 16. Atau pada gambar tersebut memiliki 8 jalur sehingga diperoleh 2E 2 kali 8 sama dengan 16. Mungkin untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh materi selanjutnya. Baiklah, untuk yang selanjutnya yaitu sifat-sifat pada bidang dan graf planar. Pertama yaitu sifat-sifat graf planar. Untuk yang sifat yang pertama yaitu graf yang dapat digambarkan pada bidang datar dengan sisi-sisi tidak saling memotong atau bersilangan disebut graf planar. Jika tidak, maka ia disebut graf tak planar. Sebuah graf adalah planar jika dan hanya jika tidak mengangkat 3,3 atau graf bipartit dengan 3 simpul di masing-masing bagian, atau K5 graf lengkap dengan 5 simpul. Kemudian sifat yang ketiga, semua graf bidang juga merupakan graf planar. Tetapi tidak semua graf planar dapat dianggap sebagai graf bidang jika memerlukan lebih dari satu bidang. Dan yang keempat, dalam graf planar, jika E adalah jumlah sisi, maka untuk graf terhubung berlaku E kecil dari sama dengan 3V dikurang 3V dikurang 6 untuk V besar dari sama dengan 3. Kemudian yang selanjutnya, sebuah graf planar dapat direpresentasikan dengan cara menggambar semua simpul dan sisi sedemikian rupa sehingga tidak ada dua sisi yang berpotongan. Kemudian selanjutnya yaitu sifat-sifat graf bidang. Yang pertama, graf planar yang digambarkan dengan sisi-sisinya tidak saling berpotongan disebut graf bidang. Yang kedua, graf bidang dapat digambarkan dalam bidang dua dimensi tanpa ada sisi yang saling berpotongan kecuali di simpul. Yang ketiga, untuk graf yang terhubung berlaku rumus V dikurang E tambah F sama dengan 2, di mana V adalah jumlah simpul, E adalah jumlah sisi, dan F adalah jumlah daerah atau wajah. Kemudian yang keempat, graf bidang membagi bidang menjadi beberapa daerah termasuk area luar. Kemudian yang kelima, untuk setiap graf bidang memiliki wajah yang merupakan area yang dibatasi oleh sisi-sisi graf. Kemudian yang sifat yang terakhir yaitu untuk setiap graf bidang terdapat kemungkinan untuk mewarnai graf tersebut dengan maksimal 4 warna. Seperti teorema 4 warna, tanpa dua wajah yang bersebelahan memiliki warna yang sama. Sekian dari saya, kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang graf dual. Nah, menurut Murni 2007, graf dual itu merupakan sebuah graf planar G yang dipresentasikan sebagai graf bidang. Maka dapat dibuat suatu graf G yang secara geometri yang merupakan dual dari graf planar dengan cara yang pertama yaitu setiap wilayah atau muka atau face di G, buatlah sebuah simpul yang merupakan simpul untuk G. Nah, berikutnya setiap sisi E di G, tariklah sisi E yang menjadi sisi untuk G yang memotong sisi E tersebut. Nah, sisi E menghubungkan dua buah simpul P1 dan dipisahkan oleh sisi E di G. Nah, untuk contoh graf dual bisa dilihat pada gambar di bawahnya. Nah, sedangkan untuk mempresentasikan sebuah peta yang terdiri dari jumlah wilayah itu memiliki sedikit perbedaan dengan graf dual yang telah disebutkan sebelumnya tadi. Nah, pada graf yang mempresentasikan peta bidang luar itu tidak dinyatakan sebagai sebuah simpul. Hal ini dinyatakan oleh Murni 2005. Untuk contoh dari graf yang mempresentasikan peta itu bisa dilihat pada gambar A, B, dan C di bawah tersebut. Nah, sekian dari saya. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yaitu formula Euler. Representasi planar dari sebuah grafik membagi bidang menjadi beberapa wilayah, termasuk wilayah yang tidak terbatas. Misalnya, representasi planar dari grafik yang ditunjukkan pada gambar 8 membagi bidang menjadi 6 wilayah. Wilayah-wilayah ini diberi label pada gambar. Euler menunjukkan bahwa semua representasi planar
dari sebuah grafik membagi bidang menjadi sejumlah wilayah yang sama. Ia melakukan dengan menemukan hubungan antara jumlah wilayah, jumlah titik sudut, dan jumlah sisi dari sebuah grafik planal. Teorema 1. Formula Euler. Misalkan G adalah graf sederhana planar terhubung dengan E sisi dan P titik sudut. Misalkan R adalah jumlah daerah dalam representasi planar G, maka R sama dengan E dikurang P ditambah 2. Buktinya, pertama, kita tentukan representasi planar dari G. Kita akan buktikan teorema tersebut dengan membangun urutan subgraf G1, G2 sampai dengan GE sama dengan G. Dengan menambahkan sisi secara berurutan pada setiap tahap, hal ini dilakukan dengan menggunakan definisi induktif berikut. Pilih satu G secara acak untuk memperoleh G1. Dapatkan Gn dari Gn dikurang 1 dengan menambahkan sisi yang insiden dengan sisi puncak yang sudah ada di Gn dikurang 1. Di sini ada gambar 8. Mendapatkan titik sudut lain yang insidennya dengan sisi ini, jika belum ada di Gn dikurang 1, konstruksi ini dimungkinkan karena G terhubung. G diperoleh setelah E sisi ditambahkan, misalkan Rn, En, dan Pn masing-masing mewakili jumlah daerah, sisi, dan titik sudut representasi planar Gn yang disebabkan oleh representasi planar Gn. Di sini ada gambar 9 bisa dapat kita lihat. Pembuktian sekarang akan dilakukan dengan induksi hubungan R1 sama dengan E1 dikurang P1 ditambah 2 berlaku untuk G1 karena E1 sama dengan 1, P1 sama dengan 2, dan R1 sama dengan 1. Hal ini ditunjukkan pada gambar 9 yang bisa kita lihat pada atas ini. Sekarang asumsikan bahwa RK sama dengan EK dikurang VK ditambah 2. Misalkan himpunan AK ditambah 1, kok BK ditambah 1 adalah sisi yang ditambahkan ke GK untuk memperoleh GK ditambah 1. Ada dua kemungkinan yang perlu dipertimbangkan. Dalam kasus pertama, baik AK ditambah 1 maupun BK ditambah 1 sudah ada di GK. Kedua titik sudut ini harus berada pada batas wilayah umum R atau tidak mungkin menambahkan sisi pada himpunan AK ditambah 1, BK ditambah 1, GGK tanpa dua sisi persilangan. Dan GK ditambah 1 adalah bidang datar. Penambahan sisi baru ini membagi R menjadi dua wilayah. Akibatnya dalam kasus ini, RK ditambah 1 sama dengan RK ditambah 1, EK, EK tambah 1 sama dengan EK tambah 1, dan PK tambah 1 sama dengan PK. Jadi, setiap sisi rumus yang menghubungkan jumlah wilayah sisi dan titik sudut bertambah tepat 1, sehingga rumus ini masih benar. Dengan kata lain, RK ditambah 1 sama dengan EK ditambah 1 dikurang PK ditambah 1 ditambah 2. Kasus ini diilustrasikan dalam gambar 10A. Dalam kasus kedua, salah satu dari titik sudut dari sisi baru tersebut belum berada di GK, misalkan AK ditambah 1 berada di GK, tetapi BK ditambah 1 tidak. Penambahan sisi baru ini tidak menghasilkan daerah baru karena BK tambah 1 harus berada di daerah yang memiliki AK ditambah 1 pada batasnya. Akibatnya RK ditambah 1 sama dengan RK. Lebih jauh lagi, EK ditambah 1 sama dengan EK ditambah 1. PK ditambah 1 sama dengan PK ditambah 1. Setiap sisi rumus yang menghubungkan jumlah daerah, sisi, dan titik sudut tetap sama, sehingga rumus tersebut masih benar. Dengan kata lain, RK ditambah 1 sama dengan EK ditambah 1 dikurang PK ditambah 1 ditambah 2. Kasus ini diilustrasikan dalam gambar 10B. Kita telah menyelesaikan argumen induksi. Oleh karena itu, Rn sama dengan En dikurang Pn ditambah 2 untuk semua N karena grafik asli dalam grafik GE yang diperoleh setelah E sisi ditambahkan maka teorema tersebut benar. Di sini kita dapat lihat gambar 10A dan gambar 10B. Contoh,
Misalkan sebuah graf sederhana planar terhubung mempunyai 20 titik sudut yang masing-masing berderajat 3. Ke dalam berapa daerah representasi graf planar ini membagi bidang tersebut? Solusi. Grafik ini mempunyai 20 titik sudut masing-masing berderajat 3. Jadi pi sama dengan 20. Karena jumlah derajat titik sudut 3pi sama dengan 3 dikali 2 sama dengan 60 sama dengan 2 kali jumlah sisi 2E. Maka kita memperoleh 2E sama dengan 60 atau E sama dengan 30. Oleh karena itu, dari rumus Euler, jumlah daerah adalah R sama dengan E dikurang Pi ditambah 2, di mana E-nya 30 dan Pi-nya 20, sehingga 30 dikurang 20 ditambah 2 sama dengan 12. Rumus Euler dapat digunakan untuk menetapkan beberapa pertidaksamaan yang harus dipenuhi oleh grafik planar. Salah satu pertidaksamaan tersebut diberikan dalam korolari 1. Korolari 1. Jika G adalah graf sederhana planar terhubung dengan E sisi dan P titik sudut di mana V lebih besar sama 3, maka E lebih kecil sama 3P dikurang 6. Buktinya, jika G memiliki satu atau dua titik sudut hasilnya benar. Jika G memiliki setidaknya 3 titik sudut berdasarkan korolari 1, kita tahu bahwa E lebih kecil sama 3pi dikurang 6. Jadi 2E lebih kecil sama 6pi dikurang 12 jika derajat setiap titik sudut setidaknya 6. Maka karena 2E sama dengan sigma pi elemen pi dek pi derajat pi. Berdasarkan teorema handshaking, kita akan memperoleh 2E lebih besar sama daripada 2E lebih besar sama dari 6pi. Namun hal ini bertentangan dengan ketidaksetaraan 2E lebih kecil sama 6pi dikurang 12. Oleh karena itu, harus ada titik sudut dengan derajat tidak lebih besar dari 5. Bukti korolari 1 didasarkan pada konsep derajat suatu daerah yang didefinisikan sebagai jumlah sisi pada batas daerah tersebut. Ketika suatu sisi muncul 2 kali pada batas atau sehingga sisi tersebut ditelusuri 2 kali. Ketika batas ditelusuri, maka sisi tersebut menyumbang 2 pada derajat. Kami menyatakan derajat suatu daerah R dengan derajat R. Derajat daerah grafik yang ditunjukkan pada gambar 11 ditampilkan dalam gambar. Baiklah, sekian dari saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai korolari 2. Jika G adalah graf sederhana planar terhubung, maka G mempunyai titik sudut berderajat tidak lebih dari 5. Nah, untuk pembuktiannya, grafik sederhana planar terhubung yang digambar pada bidang membagi bidang menjadi beberapa daerah. Nah, kita katakanlah R sebagai daerah, derajat setiap daerah setidaknya itu 3. Karena grafik yang dibahas di sini adalah grafik sederhana. Tidak diperbolehkan adanya beberapa sisi yang dapat menghasilkan daerah yang derajat 2 atau loop yang dapat menghasilkan daerah dengan derajat 1. Nah, secara khusus kita perhatikan bahwa derajat daerah tak terbatas setidaknya 3 karena terdapat setidaknya 3 titik sudut pada grafik. Perhatikan bahwa jumlah derajat daerah adalah tepat 2 kali jumlah sisi grafik. Oleh karena itu, setiap sisi muncul pada batas daerah tepat 2 kali, baik di daerah yang berbeda atau 2 kali di daerah yang sama. Karena setiap daerah memiliki derajat lebih besar atau sama dengan 3, maka dapat disimpulkan bahwa 2E sama dengan sigma dek R besar sama dengan dari 3R. Oleh karena itu, 2/3E besar sama dengan dari R. Bisa dilihat pada gambar 12, itu bisa dilihat pada layar. Nah, dengan menggunakan R sama dengan E dikurang V ditambah 2, itu rumus Euler, maka kita memperoleh E dikurang V ditambah 2 kecil dari 2/3E, maka E/3 kecil dari V kurang 2. Hal ini menunjukkan bahwa E kecil dari 3V dikurang 6. Korolari ini dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa K5 bersifat non-planar. Nah, untuk contoh, buktikan bahwa K5 non-planar menggunakan korolari 1.
Solusinya yaitu grafik K5 memiliki 5 titik sudut dan 10 sisi, akan tetapi pertidaksamaan E kecil dari 3V dikurang 6 itu tidak terpenuhi untuk grafik ini, karena E sama dengan 10 dan 3V dikurang 6 itu sama dengan 9. Oleh karena itu, K5 bukan merupakan bidang datar. Nah, sebelumnya telah ditunjukkan bahwa K3,3 itu tidak planar, namun perlu dicatat bahwa grafik ini memiliki 6 titik sudut dan 9 sisi. Nah, hal ini berarti bahwa pertidaksamaan E sama dengan 9 kecil sama dengan 12 sama dengan 3 dikali 6 dikurang 6 itu terpenuhi. Akibatnya fakta bahwa pertidaksamaan E kecil sama dengan 3V dikurang 6 terpenuhi. Tidak berarti bahwa grafik tersebut itu planar. Namun, akibatnya dari teorema 1 berikut dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa K3,3 itu tidak planar. Kemudian, untuk korolari 3, nah jika suatu graf sederhana planar terhubung mempunyai E rusuk dan V titik sudut dengan V besar sama dengan 3 dan tidak ada sirkuit dengan panjang 3, maka E kecil sama dengan 2V dikurang 4. Bukti dari korolari 3 mirip dengan korolari 1, kecuali bahwa dalam kasus ini fakta bahwa tidak ada sirkuit dengan panjang 3 menyiratkan bahwa derajat 1 daerah harus setidaknya 4. Untuk contohnya, itu gunakan korolari 3 untuk menunjukkan bahwa K3,3 itu non-planar. Solusinya, karena K3,3 itu tidak memiliki sirkuit dengan panjang 3, ini mudah dilihat karena bipartit. Maka korolari 3 dapat digunakan K3,3 memiliki 6 titik sudut dan 9 sisi. Karena E itu sama dengan 9 dan 2V kurang 4 itu sama dengan 8, maka korolari 3 menunjukkan bahwa K3,3 bersifat non-planar. Nah, selanjutnya teorema Kuratowski. Teorema ini berbunyi, suatu grafik bersifat non-planar jika dan hanya jika grafik tersebut memuat suatu subgraf yang homeomorfik terhadap K3,3 dan K5. Oh, baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Saya lanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu ada planarity algoritma penambahan path Hopcroft dan juga Tarjan. Nah, pendekatan terbaik untuk masalah planaritas tampaknya adalah upaya untuk membangun representasi dari penyematan planar dari grafik yang diberikan. Nah, jika presentasi tersebut dapat diselesaikan, maka grafiknya planar. Nah, jika tidak, maka grafiknya non-planar. Nah, salah satu algoritma tersebut adalah metode penambahan lintasan dari Hopcroft dan juga Tarjan. Nah, mereka adalah orang pertama yang menunjukkan bahwa pengujian planaritas dapat dilakukan dalam waktu linear. Nah, kemudian berikut ini adalah hasil dari teorema Euler yang terkenal. Nah, Euler pada tahun 1750 mengatakan misalkan G adalah sebuah graf planar terhubung dan misalkan N, M, dan juga F masing-masing menyatakan jumlah titik sudut titik sudut, sisi, dan juga sisi G. Maka N dikurang M ditambah F itu sama dengan 2. Nah, teorema ini dapat dibuktikan dengan induksi pada jumlah sisi N. Nah, yang kita perlukan adalah akibat berikut ini. Jika G merupakan graf planar dengan N itu lebih besar dari sama dengan 3, maka titik sudut dan MCC, maka M kecil dari sama dengan 3N dikurang 6. Nah, sekarang kita siap memberikan garis besar metode penambahan jalur. Kemudian ada yang namanya sketsa algoritma, di mana sketsanya yaitu tahap-tahapnya yang pertama, hitung jumlah sisinya. Jika nilai mutlak E itu lebih besar dari 3 nilai mutlak V dikurang 6, maka grafik tersebut non-polar. Atau hal ini digunakan gunakan akibat di atas untuk menyingkirkan grafik dengan terlalu banyak sisi. Kemudian yang kedua yaitu terapkan depth first search atau DFS, ubah grafik menjadi trees atau pohon T dan beri nomor pada titik sudutnya. Temukan siklus di pohon dan juga hapus. Kemudian tinggalkan sekumpulan bagian yang tidak terhubung.
dengan menggunakan Auslander-Parter algoritma Goldstein. Kemudian selanjutnya periksa planaritas setiap bagian ditambah siklus asli, yaitu dengan menerapkan algoritma secara rekursif. Kemudian tentukan apakah penempatan potongan-potongan dapat digabungkan untuk memberikan penempatan seluruh grafik. Nah, setiap rekursif pada algoritma ini membutuhkan siklus dan juga menambah satu jalur sederhana pada satu waktu. DFS untuk membagi grafik menjadi jalur sederhana yang dapat dirakit ke dalam siklus yang diperlukan untuk pengujian planaritas. Nah, kemudian jika kita perhatikan siklus pertama, yaitu siklus C, nah siklus ini akan terdiri dari serangkaian sisi pohon, diikuti oleh satu sisi di belakang T. Nah, penomoran titik sudut sedemikian rupa sehingga titik-titik sudut tersebut diurutkan berdasarkan nomor sepanjang siklus. Jadi, dalam contoh ini, siklus C adalah 1, 2, 3, 4, 5, 8, dan juga 1. Nah, ketika C ini dihilangkan, maka G terbagi menjadi beberapa bagian yang saling terhubung. Setiap bagian yang bukan bagian dari siklus akan terdiri dari satu sisi belakang tunggal, yaitu V dan juga W. Nah, bagian S1 dalam contoh ini. Atau sisi pohon V dan W itu ditambah satu subpohon dengan akar W. Ditambah semua sisi belakang yang mengarah dari subpohon, yaitu bagian S2 dalam kasus ini. Nah, setiap bagian dapat masuk baik di dalam ataupun di luar. Kemudian C oleh teorema kurva Jordan itu saat kita menambahkan bagian-bagian tertentu lainnya harus dipindahkan atau dibalik dari dalam keluar atau sebaliknya. Nah, jika perlu untuk mempertahankan kerataannya hingga bagian tersebut tidak dapat ditambahkan atau seluruh grafik itu tertanam di bidang. Nah, contoh ini tidak menunjukkan kasus terbalik, tetapi orang dapat merujuk ke gambar 1 dan 2 dalam artikel untuk ilustrasi. Nah, modifikasi dari DFS akan membantu menghasilkan urutan lintasan sehingga semua lintasan dalam satu bagian itu dihasilkan sebelum lintasan di bagian lain. Yaitu S1 memiliki satu lintasan dan S2 memiliki 3 lintasan dalam kasus ini. Dan bagian-bagian tersebut dieksplorasi dalam urutan menurun dari V, di mana V adalah titik awal lintasan seperti di atas. Nah, kemudian sebuah bagian harus tertanam sepenuhnya pada satu sisi C oleh teorema kurva Jordan. Nah, untuk menanamkan segmen, misalkan S2, nah kita menemukan lintasan P di dalamnya. Kemudian kita memilih satu sisi, katakanlah kiri. Nah, untuk menanamkan P, maka kita membandingkan P dengan tepi belakang yang tertanam sebelumnya untuk menentukan apakah P itu dapat ditanamkan. Nah, jika tidak, maka kita harus memindahkan bagian yang memiliki tepi belakang yang menghalangi P dari kiri ke kanan. Nah, jika P itu dapat ditanamkan setelah memindahkan bagian, maka kita harus menanamkannya. Namun, jika kita memindahkan bagian dari kiri ke kanan, mungkin kita harus memindahkan bagian lain dari kanan ke kiri. Nah, jadi mungkin mustahil untuk menanamkan P. Nah, jika demikian, maka kita nyatakan grafik nonpolar. Nah, jika P itu dapat ditanamkan, maka kita mencoba menanamkan sisa bagian dari S2 itu dengan menggunakan algoritma secara rekursif. Kemudian, kita mencoba menanamkan bagian berikutnya. Nah, dalam contoh ini, bagian S2 itu perlu ditransformasikan menjadi bagian S2 aksen seperti yang ditunjukkan pada gambar 2. Baiklah, sekian saja penjelasan saya mengenai planarity algorithm. Kemudian untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.